Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh azakumullah. Banyak orang bertanya bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Karena waktu masih hidup lupa berbuat baik. Begitu udah nggak ada orangnya baru pengen berbuat baik. Para ulama menjelaskan masih ada kebaikan-kebaikan buat orang tua yang telah meninggal dunia. Yang pertama yaitu berdoa memohonkan ampun untuk mereka. Al-Quran mengajarkan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Kalau sesama muslim kita diperintah untuk saling mendahului, saling mendoakan bagi yang mendahului, apalagi buat orang tua, tentu lebih utama. Artinya sama muslim aja kita saling mendoakan, apalagi buat orang tua. Kemudian ada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah bersabda, innallaha la yarfa'u darajata abdi sholih fil jannah. Sesungguhnya Allah ada kalanya mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Seorang hamba tiba-tiba derajatnya naik di surga. Hamba itu bertanya, ya Rob, kenapa hamba ini kok derajatnya naik di surga? Allah menjawab, bi istighfari waladikalak. Ini lantaran istighfar anakmu yang ditujukan untuk dirimu. Ini lantaran doa, permohonan ampun dari anak yang ditujukan untuk dirimu. Artinya doa itu diharapkan, ditunggu oleh orang tua kita. Mereka berharap mereka senantiasa berdoa buat mereka. Ada doa yang terkenal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca sehari 10 kali saja, itu kalau setahun 3.650. Kalau 10 tahun 36.000. Sebanyak itu doa kita panjatkan, masa iya Allah nggak ampuni dosa-dosa orang tua kita. Atau doa yang biasa kita baca ketika sholat jenazah. Boleh kita baca di luar sholat jenazah. Kita lihat fotonya, kita lihat pespanya masih ada di halaman ya kan. Tahun 60-an tuh Vespa masih ada ya Pak ya. Kan gitu. Bekas bapak kita dulu pakai, orang tua. Kita ingat, kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kalau dua-duanya udah nggak ada ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Ini mereka sangat menunggu doa dari anak-anaknya. Wabil khusus saat-saat yang mustajab. Di antara saat yang mustajab lagi ngaji. Nih Pak, jangan pura-pura merem Pak. Gitu. Ini baru 5 menit udah merem aja. Gitu. Sempatkan doa buat orang tua kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hujan itu saat yang mustajab Pak. Waktu hujan kan biasanya di jalan macet. Sambil neduh kalau naik motor atau naik mobil, ucapkan waktu hujan itu.
bikfili wali walidaya, dan seterusnya. Ini saat yang mustajab. Menunggu qomat, antara azan dan qomat, itu waktu yang mustajab. Nah ini kita manfaatin. Orang tua berharap anaknya doa. Ya, hari ini jarang orang ingat sama orang tuanya. Yang kedua, sayang sama orang tua yang telah meninggal, anak melunasi hutang-hutang orang tuanya. Anak melunasi hutang-hutang orang tuanya. Jadi kalau orang tua wafat dan mereka meninggalkan hutang, bayar hutangnya. Karena hutang adalah tuntutan sampai hari kiamat. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yukdu anhu. Jiwa seorang muslim itu masih tergantung. Dia nggak merasakan amal solehnya sampai hutang-hutangnya lunas terlebih dahulu. Kalau si mayit hutangnya lunas, baru dia merasakan kebaikan. Kalau belum, masih tertahan. Jadi anak yang soleh, anak yang baik sama orang tuanya, bayarin hutangnya. Walaupun yang paling bagus, hutang itu dibayar dari duit si mayit. Ya. Ketika orang meninggal dunia, harta peninggalannya itu dinamakan harta tirkah. Duit si mayit itu, harta si mayit namanya harta tirkah, harta peninggalan. Nah, harta si mayit itu pertama buat ngurus jenazah. Kalau si mayit itu duitnya banyak, dulunya hakim MK umpamanya, duitnya banyak, nggak apa-apa, kubur di San Diego. Duitnya banyak ya kan, kubur San Diego. Kalau duitnya pas-pasan ya kubur di sini aja yang dekat. Mana Pak? Kober ya? Hah? Durenan. Ya, walau alam banjir kayaknya. Jadi yang pertama harta si mayit buat ngurus jenazah. Yang kedua harta si mayit buat bayar hutang. Dia punya hutang nggak? Kalau hutangnya banyak, ya, bayarin hutangnya. Walaupun duit si anaknya boleh, duit siapa aja boleh. Ya, misalkan kita punya teman meninggal hutangnya banyak, kita bilang hutang-hutangnya nanti saya yang bayarin, boleh, sah. Punya teman kayak gitu jangan ditinggalin tuh Pak. Ya kan? Pokoknya kalau dia punya hutang saya yang bayar. Tuh itu teman tuh. Bagus itu teman tuh. Dengerin nih Pak. Teman tuh baru begitu ya kan? Jangan teman bawaannya susah mulu. Gitu. Yang ketiga, harta si mayit buat bayar wasiatnya. Ya, dia punya wasiat gak sebelum meninggal? Ya, kadang ada yang wasiat, tolong kalau saya meninggal itu merbuat masjid, tolong dihajikan. Gitu. Ambil tabungan saya 100 juta buat yang plus. Jangan yang reguler kelamaan 30 tahun. Gitu. Syukur-syukur yang furoda ya Pak ya. Langsung berangkat. Nah itu wasiat dari duit si mayit. Kemudian baru nanti sisanya warisan. Nah ini pernah kita singgung. Jadi utang bayar duit si mayit. Kalau si mayit duit anaknya boleh. Anaknya bayar. Bayarin hutang bapaknya. Dan pembayaran hutang itu yang bagus sebelum jenazah disolatkan. Karena Nabi pernah mengancam tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Bayar. Paling tidak ada jaminan. Utang-utang bapak kami, utang-utang ibu kami, saya yang bayar. Ada jaminan. Ini penting Pak. Jangan utang orang tua nggak dibayar-bayar. Begitu ditagih, kata anaknya, minta aja no di kuburan. Kudurenan. Belum basah kuburannya kok. Gitu. Belum kering. Gitu. Allahu Akbar. Ini anak durhaka.
Utang orang tua nggak ada yang mau bayar. Walaupun kita harus kuras tabungan kita, karena orang tua ya tentu jasanya besar. Orang sukses semuanya pasti jeripaya orang tuanya. Begitu orang tuanya punya utang, pada pura-pura bego semua kan. Tapi warisannya mau. Ya, ini fitnah Pak, di mana-mana begitu. Ya, orang tua punya utang nggak mau dibayarin. Dan biasanya orang tua punya utang juga buat anaknya. Dia ngutang sana, ngutang sini, anaknya biar masuk sarjana universitas. Utang sana, utang sini buat kebutuhan hari-hari gitu. Ketika orang tuanya wafat punya utang, anaknya nggak ada yang mau bayarin. Yang ketiga, kebaikan buat orang tua yang telah wafat, anak membagi warisan orang tuanya dengan benar. Jadi sayang sama orang tua, jangan ribut masalah warisan. Pernah kita bahas, dan nanti lain waktu kita bincang-bincang masalah warisan lagi. Jadi warisan ini sumber fitnah di negeri kita. Banyak yang nggak mengerti dan nggak bagus sikapnya terhadap warisan. Nah, jemaah sekalian, warisan itu jangan tunda-tunda. Itu amal jariah si mayit. Ketika warisan dibagi dengan cepat, si mayit yang meninggal dapat pahala. Ketika ditunda-tunda, ya pahalanya tertunda. Bagikan, yang bisa dibagikan duluan. Misalnya tabungan, perhiasan, itu paling mudah ya Pak ya. Kalau tanah, rumah kan jual dulu. Jual zaman sekarang itu nggak mudah. Ya, atau dipecah tanahnya itu prosesnya agak lama. Tapi kalau sudah ada yang bisa dibagi, duit pamannya, emas, saham pamannya, udah bisa langsung bagikan. Gitu. Untuk apa? Amal jariah si mayit. Ya, ditunda karena belum laku-laku rumahnya nggak apa-apa. Tapi jangan ditunda macam-macam. Ya, ini pernah kita bahas, warisan itu sunnahnya segera dibagi. Jadi idealnya nih, habis dikubur, malamnya kumpul keluarga, udah bagi-bagi jatah warisan. Cuman memang di Indonesia belum bisa, masih perasaan. Kamu tega, baru dikubur udah ngomongin warisan. Padahal itu bermanfaat buat si mayit. Yang keempat, sayang sama orang tua yang telah wafat, anak menjalankan wasiat orang tua. Anak menjalankan wasiat orang tua. Bapak-bapak, sebelum meninggal itu disunahkan berwasiat. Karena ayatnya jelas dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahdakumul maut in taraka qaranil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian menjelang kematian dan dia mempunyai harta yang cukup untuk jadikan wasiat. Dan dia hendaknya berwasiat untuk orang tuanya, untuk kerabatnya dengan cara yang benar. Haqqan 'alal muttaqin, sebuah kewajiban bagi orang bertakwa. Jadi sebelum meninggal bagus orang berwasiat. Wasiat ada dua. Pertama, wasiat harta. Ya, kalau bapak hartanya cukup banyak, itu wasiat. Tolong sepertiga harta saya minta dikeluarkan buat fisabilillah. Bikin rumah tahfiz, bikin pesantren, bikin masjid, atau yang lainnya, amal jariah yang lainnya. Ya, kalau di kampung bikin sumur, termasuk bikin toilet, itu amal jariah. Gitu. Jadi ketika orang tua meninggal, ada wasiatnya enggak? Tunaikan.
Nah ini wasiat harta. Wasiat harta paling banyak sepertiga. Diambil. Kalau dia wasiat paling banyak hartanya itu sepertiga. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Karena 2/3-nya buat ahli waris. 2/3-nya untuk warisan. Sepertiganya buat wasiat. Harus ada amal jariah kita. Hidup di dunia ini harus ada. Jadi jangan pikir buat anak terus. Ada buat kita sendiri. Wajib kita mentingkan diri kita, wajib. Buat amal kita di akhirat. Amal jariah. Gitu. Nah orang tua meninggal langsung amal jariahnya ditunaikan. Nih. Untuk rumah tahfiz, untuk apa saja tergantung wasiat. Yang kedua ada wasiat amal soleh. Sebelum meninggal bapaknya berwasiat amal kebaikan. Seperti Nabi Yakub berwasiat mata budu min ba'di. Nabi Yakub bilang sama anak-anaknya, apa yang kalian sembah kalau bapak sudah mati nanti? Iya Pak, jangan sampai anak kita pindah agama lagi setelah kita wafat. Pindah kompleks sih nggak apa-apa. Pak, saya mau pindah ke PIK Pantai Indah Kapuk. Ya Pak ya, rumahnya gede-gede tuh. Udah kayak bukan Indonesia dah tuh. Apalagi PIK 2 tuh yang lagi rame tuh. Ya Pak ya, Rawalumbu udah ribet gitu kan. Gak apa-apa pindah rumah, pindah agama jangan ya Pak ya. Gitu. Wasiat dalam Islam hukumnya ada 5. Ya, coba dengarkan, jangan pura-pura tidur. Yang pertama, wasiat hukumnya wajib. Ini wajib wasiat Pak. Semua kewajiban yang belum kita tunaikan, itu hukumnya wajib. Ya, Bapak punya janji sama orang, punya utang, belum sempat bayar, itu wasiat. Ya, Bapak punya janji sama tetangga. Kalau besok kalau ada rezeki, saya ajak umroh deh kamu, gitu. Nggak taunya keburu ajal datang. Tolong tuh tetangga tuh, yang kalau ngaji suka ngantuk tuh, gitu. Kasih dia uang buat umroh, gitu. Mantap itu. Ya. Besok ngaji ngantuk lagi kan, gitu. Biar diumrohin lagi. Nah, termasuk utang piutang pada anak-anak bapak wasiat. Ini rumah belum lunas, masih punya utang. Itu mobil masih punya utang, belum lunas. Motor juga belum lunas. Itu NMAX itu belum lunas. Ya. Itu mobil Expander juga Ultimate belum lunas. Gitu. Handphone Bapak nih gitu. Samsung S24 Ultra gitu. Belum lunas juga sama Home Credit. Gitu. Nggak taunya bapaknya ahli ngutang wal jamaah. Gitu. Bukan ahli sunnah wal jamaah, ahli ngutang wal jamaah, ngutang mulu ya kan. Itu memang harus Pak, harus ditulis utang piutang ini, gitu. Ya. Jangan pura-pura lupa nih utang nih, ini fitnah. Yang kedua ada wasiat hukumnya sunnah. Sunnah berwasiat. Semua amal soleh, sunnah kita wasiat. Kenapa? Karena biasanya anak itu lebih takut wasiat orang tuanya. Kayak sholat, tutup aurat, itu wasiat. Pada anak-anak bapak, tolong sholat. Bapak nggak redo punya anak nggak sholat. Wasiat seperti ini sunnah. Kenapa? Karena sholat sudah Allah perintahkan. Dikuatkan dengan wasiat. Biasanya kalau wasiat, anak perhatian. Jadi kalau nggak sholat, ditegur sama adiknya. Bang, sholat lo bang. Nggak sholat, dicekek bapak lo. Gitu. Jadi akhirnya abangnya sholat, takut dicekek kan gitu ya.
Jadi jamaah sekalian, ini wasiat hukumnya sunnah. Yang ketiga ada wasiat hukumnya mubah. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tergantung kesanggupan keluarga. Misalnya bapaknya pesan, tolong kalau bapak nggak ada, bapak pengen ada anak-anak bapak yang jadi dokter. Jadi dokter nggak wajib, mubah, silakan saja. Kalau otaknya bagus, ya dokter-dokter. Saya ngajar pengajian dokter itu di RSCM. Tahu apa RSCM ya? Orang bilang, ada yang bilang RSCM itu rumah sakit cepat mati katanya. Dia bilang barangan aja lo ngomong lo cepat mati. Cipto ya Pak ya. Saya ngajar pengajian dokter. Itu Pak pengajian dokter. Maaf ya, nggak ada yang nyender. Nggak ada yang nyender. Dokter tuh, nggak ada yang nyender. Nggak ada yang merem-merem gitu, nggak ada. Emang luar biasa dokter. Ya, nyatet tuh dokter. Kalau di sini kan di atasnya dokter, ya kan. Jadi bolehlah, ya kan. Pules-pules dikit lah, ya kan. Kalau dokter Pak nyatet Pak. Tuh dokter hebatnya. Nah kalau kita mampu jadi dokter, ya boleh ngikutin wasiat orang tua. Kalau anak-anaknya nggak mampu, ya sudah nggak usah harus jadi dokter. Jadi tukang bekam aja, gitu kan. Sama-sama ngobatin kan. Kalau bekam kan cuma kursus 3 bulan, langsung praktek bekam. Sembuh alhamdulillah, nggak sembuh bawa ke Cipto lagi kan gitu. Ya, IGD yang dulu serem sekarang udah bagus, Cipto tuh udah bagus. Gitu. Nah, jamaah sekalian, ini wasiat hukumnya mubah. Tergantung keluarganya. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Jadi nggak semua wasiat harus diikuti. Kalau wasiatnya sifatnya mubah, ya boleh dituruti, boleh tidak. Yang keempat ada wasiat hukumnya makruh. Wasiat makruh, tercela. Lebih utama kita nggak ngikutin. Ini wasiat yang membebani keluarga. Bapaknya wasiat, tolong kalau saya meninggal, saya minta dikubur di San Diego. Rumah di Kemayoran, masuk gang, ya kan, ngontrak, minta dikubur San Diego, jangan diikutin, ya kan, siapa yang mau bayar satu lubang 1 miliar San Diego, ya kan, rumah masuk gang, tinggal di komplek bank, gang sempit, kalau kita lewat, permisi bang, itu namanya komplek bank, gitu. Orang naruh motor di jalanan semua, ya Pak ya. Ke Mayoran tuh, aduh luar biasa. Jadi kalau kita lewat mesti ngomong bang, mesti ngomong, permisi bang. Kalau enggak ntar dia marah. Lu nggak ada permisinya, lu lewat lo. Gitu. Namanya rumah sempit ya kan. Rumah sempit minta dikubur San Diego, jangan diikutin, membebani, ini makruh. Sama juga minta dikubur di kampung halaman. Ya, saya tolong kuburkan saya di kampung halaman. Kampung halamannya mana dulu? Ya kan? Cirebon masih kekejar ya kan? Kampung halamannya privat. Ya kan? Nggak dikasih sama Amerika. Gitu. Dalamnya emas buat tanam mayat ya kan? Kagak dikasih sama Amerika ya kan? Nah, jadi kalau meninggal saja yang baik. Nggak usah perlu wasiat yang aneh-aneh. Ya. Kalau kampung halamannya Cianjur masihlah bisa dikejar. Ya. Tapi kalau udah sampai luar Jawa gitu, ini membebani keluarga. Sunnahnya jenazah itu dimakamkan yang terdekat. Yang terdekat. Memang di kota itu orang pribumi itu hidupnya digusur, matinya juga digusur. Banyak kuburan-kuburan itu digusur. Diganti dengan gedung-gedung itu. Allahu Akbar. Yang kelima ada wasiat yang haram.
Wasiat yang haram, wasiat yang menyalahi syariat. Contohnya apa? Contohnya wasiat masalah warisan, nggak boleh. Kita bahas kemarin dulu. Tolong ya, kalau bapak wafat nanti warisannya bagi sama aja. Ini wasiat haram. Wasiat yang bertabrakan dengan hukum Islam, hukum syar'i. Jadi kalau orang tuanya wasiat, salah wasiatnya, nggak usah diikutin. Ini rumah ini jangan dijual ya, kenang-kenangan, ini salah. Iya. Udah meninggal yang baik saja. Kalau dia mau wasiat, wasiat yang bagus. Gitu. Saya wasiatin sama anak-anak saya, tolong kalau ada pengajian jangan pura-pura tidur. Gitu. Wasiat yang bagus. Ya, bapak nggak redo, punya anak ada pengajian dia tidur. Gitu. Pulang duluan, bawa besek 2. Ya. Nah ini wasiat. Kemudian kita bahas lagi tadi, sayang sama orang tua yang telah meninggal. Yang kelima adalah anak membayarkan nazar orang tua. Kalau yang tadi yang keempat menunaikan wasiat orang tua. Yang kelima membayarkan nazar orang tua. Bapak-bapak, dalam Islam nazar itu hukumnya makruh. Ya, nazar hukumnya makruh. Kata Nabi, yang suka nazar itu orang yang pelit. Yang terbaik jangan nazar, sodako aja. Jangan nunggu dulu. Ya, saya mau sodako, nunggu anak saya jadi wakil gubernur DKI, nunggu Kaisang dulu menang, gitu. Jangan sodako aja, jangan nunggu Kaisang, gitu. Nunggu Kaisang, ya kan? Salah. Ini banyak orang kalau mau sodako nazar dulu. Kalau anak saya lulus jadi PNS, pegawai negeri, baru saya sodako. Sodako aja. Kalau anaknya lulus, kalau enggak jadi sodako. Maka yang terbaik jangan nazar. Tapi kalau sudah terlanjur nazar, maka nazar itu harus dibayar. Kalau nggak sempat dibayar, keburu meninggal, anak membayarkan nazar orang tua. Bapaknya nazar. Pokoknya kalau anak saya lulus, kerja, jadi pegawai KPU. Gitu. KPU banyak duit besok nih, pemilihan gubernur. Ya. Kalau anak saya lulus jadi pegawai KPU, saya pengen tawaf ngelilingi stadion. Ngelilingin Ka'bah bener ya kan, ngelilingin stadion. Ya. Ternyata anaknya lulus. Kerja jadi KPU tuh. Maka harus dibayar orang tua. Cuman mau bayar keburu wafat. Nah, anak begitu orang tuanya punya nazar belum dibayar, bayarin nazarnya. Ya, stadion tuh. Ya, hari Minggu rame, Pak. Kalian belanja dah, ya kan? Tawaf tuh. Karena saya ngajar daerah situ juga tuh, ada masjid di situ. Saya ngajar, Masya Allah. Nah ini yang kelima, sayang sama orang tua, bayarkan nazar orang tua. Yang keenam, berbuat baik sama orang tua yang telah wafat, anak menyambung hubungan kerabat orang tua, silaturahim. Ini yang kita pernah bahas pertemuan pertama. Jadi ketika orang tua wafat, hubungan keluarga jangan putus. Biasanya kalau orang tua udah wafat, ada istilah mati obor, ya Pak ya? Udah jauh lagi. Itu memang peran orang tua itu luar biasa. Pak, nggak pulang kampung Pak? Wah, orang tua udah nggak ada. Iya sih, tapi keluarga masih ada di sana, ya datanglah. Memang beda, nggak ada orang tua ya Pak ya. Tapi tetap hubungan keluarga jangan putus. Ya, karena silaturahim ini hukumnya wajib. Jadi ini yang keenam. Jadi sayang sama orang tua, hubungan kerabat, saudara, jangan diputus. Orang tua berharap garis keturunannya itu, silsilah keturunan itu tetap terjaga.
ya, tetap harmonis, ya. Dan itu banyak sekali pembahasannya dan kita telah bahas itu. Saya nggak ngulang. Bahkan perhatikan kata ulama termasuk menjaga persahabatan orang tua. Orang tua punya sahabat, maka sahabat orang tua juga kita jaga. Ya misalnya bapak kita sering mancing bareng tuh sama tetangga ya kan. Dia meninggal, ya kita datangin. Bukan mancing juga, bukan, jangan gitu ya. Jangan hidup buat mancing. Ini Pak dengerin nih Pak. Gitu. Sekali-sekali ya nggak apa-apa mancing rekreasi. Tapi tiap minggu mancing jangan hidup buat mancing. Ya, jaga hubungan Nabi SAW itu bukan Nabi, maaf ya. Sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar suatu ketika jalan di pasar. Ketemu Arab Baduy, Arab miskin. Dipanggil oleh Abdullah bin Umar. Fulan, gitu. Kamu anaknya Fulan bin Fulan ya? Iya. Bapak kamu dulu sahabatnya Umar. Jadi mereka Abdullah bin Umar dengan Arab miskin ini, Arab Baduy, ini sama-sama anak statusnya. Bapak mereka bersahabat. Kata Abdullah bin Umar, berarti bapak kita bersahabat. Dan Nabi pernah bersabda, termasuk amalan yang utama, seorang berbuat baik kepada keluarga sahabat bapaknya. Allahu Akbar. Islam mengajarkan menghormati teman-teman orang tua kita. Jadi kalau seandainya kita pulang kampung, orang tua kita sudah wafat, yang ada teman-temannya satu generasi, iya kan? Maka kita menjalin hubungan kepada teman-teman orang tua kita, ini pun amal yang utama. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi seandainya kita pulang kampung, orang tua kita nggak ada, yang ada adalah sahabat-sahabat orang tua kita mendatangi mereka, ini amal yang utama. Ya. Dan ini hilang. Zaman sekarang hilang amal seperti ini. Jadi bapak-bapak, kalau kita bersahabat, itu dikenalin anak-anak kita. Nah, ini teman bapak. Kalau bapak nggak ada, kamu jalin hubungan sama teman-teman bapak dan seterusnya. Yang ketujuh, ya Pak, ada 10 Pak, bentar lagi. Tuh di depan tuh udah siap tuh bungkusannya. Ya. Yang ketujuh, berbuat baik sama orang tua yang telah wafat, anak melanjutkan perjuangan orang tua. Jadi anak harus tahu apa sih kelebihan bapaknya, kelebihan ibunya. Kalau ibunya tiap Ramadan bikin makanan buat buka puasa, apa namanya Pak? Takjil. Kemudian ibunya wafat, anak teruskan. Kirim setiap hari 10 kotak, tiap Ramadan itu. Buat takjil. Kenapa? Dulu ibunya seperti itu. Jadi perjuangan orang tuanya dilanjutkan. Bapaknya waktu hidup peduli sama masjid, uang listrik, uang PAM, itu dia yang bayar. Ya. Ada kawan kita di tempat saya di Bintara itu, tiap bulan ngasih 100 juta buat masjid operasional. 100 juta. Dia emang jamaah masjid. Dari awal dia jadi jamaah masjid itu masih mandor, orang proyek. Sampai dia sekarang bikin perusahaan sendiri, bikin PT sendiri, konstruksi. Ya, sekarang lagi bolak-balik ke IKN tuh, ngebangun ini, ngebangun itu. Duitnya lumayan, 100 juta setiap bulan. Oh gitu. Mudah-mudahan ada di sini ya Pak ya. Nah, ya. Harus ada kaderisasi. Gitu. Jangan pelit. Jangan giran buat selingkuhan duitnya ada. Gitu. Giran buat agama duitnya nggak ada. Dengerin nih Pak, mudah-mudahan tersinggung. Gitu. Jadi anak melanjutkan perjuangan orang tuanya. Saya pernah ceramah di Cempaka Putih. Ya, Cempaka Putih kan dulu ada hotel Cempaka ya Pak ya. Nah, seberangnya itu kantor PKS.
Saya ceramah pas di belakang kantor PKS. Gitu. Kalau parkir mobilnya di kantor PKS. Nah, habis ceramah Jumat, dipegang saya sama jamaah. "Oh, Ustadz, makan siang dulu." Gitu. Wah, jamaah cerdas nih berarti nih. Gitu kan. Ternyata dia punya restoran Padang. Wah, kolesterol nih, gitu. Boleh buat dah, ya kan? Kalau makan kita nggak ada pantangan. Satu pantangannya, bayar. Gitu. Ya, pas saya makan, saya tanya, "Pak, emang khotib di sini harus makan sini?" "Iya, Ustadz. Dulu yang ngundang adalah bapak kami. Jadi setiap penceramah itu diundang oleh bapak kami makan di sini. Sekarang bapak kami udah nggak ada. Kami tetap meneruskan tradisi bapak kami." Gitu. Oh, luar biasa. Paham Pak ya, nomor 7 ya? Apaan? Habis ceramah diajak makan. Bukan dibungkus bawa pulang, bukan. Ustadz pulang istri, bawaannya banyak banget, nggak tahu kerupuk. Nah, ini kerupuknya kasih banyak, ya. Dibukain nasi uduk doang, ya kan? Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu kalau ngasih Ustadz bagus-bagus, kue lapis, ya kan, bolu. Kalau bapak-bapak, ya nasi uduk, ya kan. Yang ke-8, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat. Anak membersihkan nama baik orang tua. Kalau orang tuanya masa hidup pernah banyak masalah, maka anak nggak boleh melanjutkan kejahatan orang tua. Misalnya bapaknya dulu mafia tanah. Tanah orang main patok aja, tanah Tuhan katanya. Gitu. Kan di negeri bapak banyak yang kayak gitu tuh kan gitu. Tanah orang main ambil katanya tanah Tuhan. Diminta lagi nggak dikasih sama dia. Jadi banyak seperti ini. Seandainya yang seperti ini ada, bapaknya mati, anak balikin tanah yang diambil oleh orang tuanya. Karena dalam Islam mengambil sejengkal tanah di hari kiamat dikalungkan 7 bumi. Dosa besar. Negeri ini isinya mafia semua. Di antaranya mafia tanah. Gitu. Balikin. Anak nggak boleh melanjutkan kejahatan orang tuanya. Minta maaf sama pemilik tanah. "Maafin bapak kami hilaf ngambil tanah." Itu dalam Islam Pak, orang punya tanah itu sampai ke bawah. Bapak ini di sini di kompleks ini punya rumah, punya tanah, itu sampai bawah Pak. Kalau di bawah tanah Bapak itu ada emas, punya Bapak. Gali aja Pak rumahnya. Gali aja dapat harta karun, ya kan? Jadi seandainya di bawah rumah kita ada harta, itu punya kita. Jadi nggak benar orang tanah kamu di bawah, tanah saya yang atas. Ya maling aja. Jadi kalau ada orang tua kita waktu masih hidup bermasalah dan meninggal, kita wajib minta dimaafkan. Jadi tradisi sebelum jenazah disolatin itu kan ada wakil keluarga. Itu wajib loh Pak. Kepada sahabat, masyarakat, ya, kerabat, ya, tolong maafin bapak kami. Kalau ada yang kesalahan bapak kami terkait harta, datang kepada kami. Kami akan selesaikan. Misalnya bapaknya preman, tukang malakin pedagang, ya kan, pakai baju loreng-loreng, nah, atau hitam-hitam dah. Aduh, mati, itu anak bilang minta maaf. Kalau seandainya mau nuntut, kita ganti. Gitu.
Oh, ya. Saya pernah ngajar tuh ormas, ya kan, yang suka mintain duit, geleng-geleng diem, wah, berat juga nih kan. Wah, berat juga nih. Jadi pas wudhu ketahuan tuh pada pakai tato semua. Pas ngaji pada rapi-rapi, tangan panjang semua kan gitu. pas pas wudhu pakai tato semua. Iya, suatu ormas ya kan di Bekasi ini saya ceramah. Ya, kalau bapaknya tukang mintain malakin pedagang preman, jadi preman statusnya mati, dia minta maaf. Anaknya itu, keluarganya. Kalau seandainya ada yang merasa dirampas hartanya, wajib bayar. Wajib. Gitu. Misalnya bapaknya koruptor, ya, hasil korupsinya buat bikin tanah, ya. Maka tanahnya dibalikin. Ya Pak ya, balikin tuh yang disentul, yang ditapos, ya kan? Bapaknya waktu berkuasa itu main ambil-ambil aja tuh. Ya. Balikin yang disentul tuh kan, buat sirkuit dan seterusnya. Gitu. Ngerti dah ya Pak ya? Gitu. Nah, ini anak yang soleh mengembalikan, merehabilitasi nama baik orang tuanya. Sebelum orang tuanya nanti diazab atas kejahatan dia di dunia. Yang kesembilan, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat, anak tampil mengurus jenazah orang tua. Jadi mengurus jenazah sebenarnya tanggung jawab dari keluarga. Kalau seandainya keluarga nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa, boleh pakai yang lain. Ya, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, itu haknya anak, keluarga. Karena memang jarang orang ngerti. Ya, boleh pakai tukang tukang mandiin jenazah kan gitu, boleh silakan. Minimal itu jadi imam sholat jenazah, usahakan anak. Ya, sholat jenazah, usahakan anak. Kalau bisa kita wasiat, tolong kalau bapak meninggal kamu yang jadi imam. Kenapa harus anak jadi imam? Pertama, perintah Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Wa ulul arham ba'duhum aula'u biba'din fi kitabillah. Hubungan rahim satu dengan yang lainnya lebih utama sesuai dengan kitabullah. Jadi yang berhak jadi imam sholat jenazah adalah anak. Yang kedua, kenapa harus anak? Kalau anak yang mendoakan itu lebih khusyuk dibanding orang lain. Karena ada ikatan batin dia. Yang dia doakan adalah bapaknya atau ibunya. Kalau orang lain kan biasa aja. Yang ketiga, kenapa anak? Kebanggaan buat orang tua. Ketika orang tua wafat, bangga. Yang jadi imam adalah darah dagingnya. Ajarin anak-anak itu. Nah, kalau bapak nggak ada, kamu yang jadi imam. Walaupun yang jadi imam misalnya DKM, Ustadz, boleh. Tapi usahakan anak. Ya. Banyak anak-anak ini nggak bisa. Doain sholat jenazah nggak bisa. Sayang. Padahal saat itulah kebanggaan. Ketika orang tua wafat, yang jadi imam adalah darah dagingnya, anaknya. Sayang, anak-anak nggak bisa, Allah. Kadang sama ustadznya, sama DKM-nya, sudah ngasih tahu, mana anaknya, gitu. Saya pernah, suatu ketika, mana anaknya? Saya ustadz. Bapak imam ya? Ya, siap ustadz. Wah, semangat. Enggak, ini 3 kali takbir. Dia salam. Akhirnya ngulang ya, sholat jenazahnya. Segitunya orang nggak ngerti sholat jenazah. Gitu. Ya. Jangan kayak kabayan, sholat jenazah, ruku. Gitu. Kok ruku mas? Dosanya banyak nih. Gitu. Hidupnya tukang bohong sih dia. Gitu. Bilangnya di kantongnya ada 11.000 triliun. Mana duitnya tuh? Gitu. Nah, ini yang ke-9. Kemudian yang terakhir, berbuat baik pada orang tua yang telah wafat, anak banyak beramal soleh. Anak banyak berbuat kebaikan.
Karena dalam Islam secara otomatis kebaikan anak akan dirasakan oleh orang tuanya. Nabi bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak kalian adalah hasil usaha kalian. Setiap anak berbuat kebaikan, orang tuanya dapat. Amalan apa saja, yang wajib, yang sunnah, sholat, zakat, puasa, haji, otomatis orang tuanya dapat. Tanpa harus ada akad, ya Allah, saya ibadah saya buat bapak saya, nggak perlu. Saya kirim Fatihah, nggak perlu, otomatis. Bahkan bukan hanya anak, Pak, sampai ke cucu. Karena walad dalam bahasa Arab itu anak dan cucu. Kalau cucunya soleh, kakeknya tetap dapat. Seringkali anak lahir atau cucu lahir nggak ngelihat wajah bapaknya, nggak ngelihat wajah kakeknya. Nina, kakek kamu nih dulu tinggal di Rawalumbu 7. Ini dia nih, yang paling nyender nih. Dia nggak ada nak. Gitu. Yang soleh ya, kalau kamu soleh, kakek kamu bahagia. Gitu. Jadi jamaah sekalian, ini penting membina keluarga supaya keluarga baik. Kebaikan anak itu, keturunan kita akan rasakan. Inna auladakum min kasbikum, kata Nabi. Ya, kurban. Jadi nggak usah saya kurbannya atas nama kakek, atas nama orang tua, nggak usah. Udah kita kurban saja. Apa saja kebaikan anak cucu, orang tuanya dapat. Jamaah sekalian, nanti hari kiamat, kita ini akan dikumpulkan dengan keluarga kita. Dalam surah At-Tur, Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan iman juga. Kelak kami akan satukan mereka dengan anak keturunan mereka. Kita dikumpulkan, Pak. Garis keturunan ini Allah jaga sampai hari kiamat. Kita nih ke bawah, anak, cucu, cicit, ke atas, bapak, kakek, buyut, itu semuanya dijaga, dipelihara. Kalau sama-sama soleh, nanti di hari kiamat di surga dikumpulkan kembali. Kita kumpul lagi. Kadang kita nggak tahu wajah kakek kita. Kita lahir kakek udah nggak ada, nenek udah nggak ada. Ada anak lahir, bapak ibunya udah nggak ada. Kalau sama-sama soleh, dikumpulkan lagi. Makanya orang-orang tua kita berharap anak keturunannya itu soleh, baik. Dan kebaikan itu nggak hanya buat kita, buat leluhur-leluhur kita. Maka seharusnya orang tua wafat, anak itu tobat. Jadi benar, jadi baik. Zaman sekarang orang tua wafat, anak tambah rusak, tambah jahat, pengaruh pergaulan. Nah inilah 10 kebaikan buat orang tua yang telah wafat. Yang pertama tadi apa, Pak? Lupa. Iya. Ayo Pak, yang pertama apa tadi? Mendoakan. Yang kedua? Yang kedua, bayarkan hutang. Urutan dulu, urutan, ya kan? Ya. Yang ketiga, warisan. Segera bagikan warisan orang tua. Dijaga harta warisannya, jangan sampai ribut. Yang keempat, wasiat. Menjalankan wasiat, pesan-pesan orang tua. Yang kelima, bayarkan nazar. Dihafal nih Pak, nanti pulang kasih tahu istrinya, nih pengajian tadi pagi, gitu. Diponten nanti sama bininya. Gitu. Yang keenam, menyambung hubungan keluarga. Yang ketujuh, melanjutkan perjuangan orang tua, meneruskan perjuangan orang tua, kebaikan-kebaikan orang tua kita. Jangan putus. Ya. Yang kedelapan,
Membersihkan nama baik orang tua. Yang ke-9, mengurus jenazah orang tua. Gitu. Terakhir tadi, banyak berbuat kebaikan. Otomatis orang tua dapat segala kebaikan dari anaknya. Kalau kejahatan enggak, kalau adil. Kecuali kalau bapaknya yang ngajarin kejahatan. Iya, anak jadi maling. Lu dari maling dari mana lo? Dari bapak. Gitu. Bapaknya yang ngajarin maling, ya kan? Ya. Kata prinsip maling itu kan prinsipnya apa? Sedikit bicara, banyak bekerja. Itu maling tuh prinsipnya. Ya, sampai sini. Nggak usah nanya ya Pak ya? Hah? Udah lapar kayaknya nih. Ya, baik. Mungkin ada tentang dalam atas apa yang tadi disampaikan. Itu mungkin ada yang mau bertanya, kami buka. Udah pintar. Mungkin mau nanya nomor rekening kali. Dan kalau tanya saya tanya bagaimana? Ini kan kalau kita bisa doa itu kan, apalagi menjadikan imam untuk pada saat orang tua meninggal. Sementara si orang tua ini, mohon maaf sebagai saya, kan anaknya perempuan. Kenapa? Anaknya perempuan semua. Nah itu bagaimana? Kalau nggak ada anak, karena perempuan semua, cucu punya hak cucu. Ya, cucu belum ada juga ya udah mantunya lah. Ya, iya mantunya atau kerabatnya, kakaknya, adiknya, gitu, ponakan, keluarga lah, gitu. Ya, sekarang banyak salah. Saya pernah paman saya meninggal daerah Tangerang, Udik. Ya. Itu ini misalnya jenazah nih sebelah sana, pas buku-buku itu jenazah. Imamnya sebelah sini, polos, nggak ngerti ustadznya. Saya tadi di belakang kan, saya nggak, udah ada yang ngurus, saya nggak mau ribet lah. Saya lihat, wah ini jenazah di sana, imamnya di sini. Maju saya langsung, Pak jenazah sini. Salat jenazah depan jenazah. Oh gitu ya Pak? Ya, gede banget deh. Iya di kampung itu. Hah? Imamnya emang kecil badannya. Saya kan gede, takut juga dia kan. Tapi memang salah, saya tegur baik-baik. Pak salah. Tapi kan emosi juga, masa nggak ngerti gitu. Gitu. Kalau kasusnya dua orang nggak ngerti, ya ada jenazah dua dijajarin gitu di masjid saya, salah, nggak begitu. Gitu. Jadi kalau jenazahnya dua, laki perempuan, yang di depan imam laki-laki, terus ke arah kiblat, ya, itu perempuan. Tapi nggak sejajar. Kalau yang laki-laki, imamnya kan pas kepala. Yang perempuan agak digeser supaya dia pas di tengah-tengah. Jadi nggak sejajar. Jadi ini misalnya imam di sini nih. Ini kan kepala ya. Ini imam, ya. Ini perempuan. Perempuannya begini nih, geser sini. Jadi posisi perempuan kan pas di tengah-tengah kan imamnya. Ini kepalanya umpamanya. Jadi kalau sejajar laki sama laki. Ya Pak ya. Laki sama laki. Usahakan kalau yang dekat imam sini yang lebih tua. Yang lebih utama. Yang ke arah kiblat sini, ini yang berikutnya. Kalau laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau ini perempuan, dia geser. Gitu. Tengah. Geser begini Pak. Ngerti ya? Nah, itu pernah kejadian pas
Di rumah saya ada jenazah 2 orang. Waktu itu imamnya udah mau sholat, saya baru turun karena kita sholat jenazahnya di lantai bawah. Karena lantai ke atas repot nandunya naik tangga. Pas saya turun, saya bilang tunggu sebentar. Ini jenazahnya mana yang laki, mana yang perempuan? Dua keluarga. Ini Pak, yang laki. Oh, yang laki gini. Orang pada tahu, pada nggak ada yang tahu. Ini perempuan begini. Ya, jadi pelajaran juga. Selesai banyak yang nanya itu. Nah ini kalau yang seperti ini orang belum paham, wajar. Ini jenazahnya di sana, sholatnya di sini, di kampung. Ya sayang, memang kesian. Jadi sholat jenazah itu penting keluarga, usahakan. Ya, jangan sampai sholat jenazah sama sekali nggak ada yang bisa. Sedih memang, ya sedih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup Pak ya. Azan. Nazar ini taruhlah saya sebagai nazar. Jadi kalau saya punya duit, saya kan di kamu 200.000. Tapi sayanya sudah pada saat itu saya nazar itu saya belum punya duit. Kalau udah punya duit, saya lupa atau nggak ingat. Nah, pertama apakah itu diingatkan atau bagaimana tuh? Ya kalau lupa ya dimaafkan. Yang nggak boleh udah ada duitnya pura-pura lupa, itu yang iya gitu ya. Kalau lupa ya dimaafin. Ya. Iya kalau lupa nggak dosa. Kalau tidak lupa ya. Kalau nggak lupa dia sayang 200.000 ya kan. Orangnya ngeselin lagi, ya kan. Ya. Kagak jadi dah gua ngasih dah, jangan. Kalau dia nggak nazar dibatalin, dia wajib bayar kafaratnya. Ya kafarat. Kalau kita nazar nih, kita mau nanti saya mau ngasih uang ada duit sama tukang sampah. Tukang sampahnya jengkelin kita. Iya, orang-orang Jumatan dia kagak Jumatan, kagak jadi dah. Nah, bayar kafaratnya. Kafarat sumpah sama kafarat nazar sama. Pertama, memerdekakan budak. Kalau budak nggak ada, yaitu kita kafaratnya ngasih pakaian 10 orang miskin. Kalau ngasih pakaian nggak mampu, maka yang ketiga kita ngasih makan 10 orang miskin sekali makan. Ya, beli nasi uduk, kerupuk yang banyak, bayar gitu. 10 kali. Nah, kalau nggak mampu juga ngasih 10 orang makan fakir miskin, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Ini membayar kafarat nazar atau kafarat sumpah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.